Rasulullah bersabda, ada satu bulan yang sering dilupakan manusia, padahal di bulan itulah amal-amal diangkat ke langit. Bulan itu bernama Sya'ban. Lantas, apa keistimewaan puasa Sya'ban dan apa rahasia malam nisfu Sya'ban? Di dalam perjalanan waktu, Allah telah menetapkan bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang di dalamnya terdapat pintu-pintu rahmat yang terbuka lebar. Di antara bulan-bulan itu, ada satu bulan yang sering kali terlewatkan oleh perhatian manusia. Ia tidak sepopuler Ramadan yang penuh kemuliaan, tidak pula semasyhur Rajab yang dikenal sebagai bulan haram. Bulan itu bernama Sya'ban. Sya'ban berada tepat di antara dua bulan besar, Rajab dan Ramadan. Posisi inilah yang membuat banyak manusia lalai. Fokus mereka terpecah, sebagian masih larut dalam semangat Rajab, sebagian lagi menunggu datangnya Ramadan. Padahal, Rasulullah justru memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bulan Sya'ban. Bahkan lebih banyak berpuasa di bulan ini dibandingkan bulan-bulan lainnya selain Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa beliau hampir tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidak pernah pula beliau melihat Rasulullah berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Ini bukan kebetulan, ini adalah isyarat bahwa Sya'ban bukan bulan biasa. Sya'ban adalah bulan persiapan ruhani, bulan untuk menata niat, membersihkan hati, dan melatih jiwa sebelum memasuki madrasah besar bernama Ramadan. Ia seperti fajar sebelum matahari terbit, tidak secerah siang, namun menentukan bagaimana kita menyambut cahaya berikutnya. Rasulullah menjelaskan bahwa Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah. Di bulan inilah catatan amal manusia dibawa ke hadapannya. Dan Rasulullah mencintai jika amalnya diangkat dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Sebuah pelajaran besar bagi umat ini, bahwa kualitas amal tidak hanya dinilai dari banyaknya, tetapi juga dari keadaan hati dan kesungguhan jiwa saat mengerjakannya. Namun, betapa banyak manusia yang melewati Sya'ban tanpa persiapan apapun. Tanpa puasa, tanpa istighfar, tanpa perenungan diri, hingga akhirnya Ramadan datang. Dan kita menyambutnya dengan hati yang masih berat, jiwa yang belum siap, dan kebiasaan yang belum berubah. Padahal, Sya'ban adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah sebelum datang bulan pengampunan. Kesempatan untuk melunakkan hati sebelum datang malam-malam penuh doa. Kesempatan untuk melatih diri agar tidak kaget ketika tuntutan ibadah Ramadan meningkat. Di dalam bulan Sya'ban pula terdapat satu malam yang sangat agung. Malam nisfu Sya'ban. Malam pertengahan bulan. Malam ketika rahmat Allah turun. Dan ampunannya diberikan kepada banyak hamba. Malam di mana Allah melihat hamba-hambanya. Lalu mengampuni mereka. Kecuali orang-orang yang masih menyimpan kebencian, permusuhan, dan kesyirikan dalam hatinya. Ini adalah peringatan. Bahwa ibadah bukan hanya soal ritual. Tetapi juga tentang kebersihan hati. Maka, mukadimah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan sampai kita menjadi hamba yang selalu menunggu momen besar, tetapi lalai pada pintu-pintu kecil yang justru mengantarkan kita ke sana. Jangan sampai kita berharap Ramadan mengubah kita, sementara kita sendiri tidak mempersiapkan diri sejak Sya'ban. Sya'ban bukan sekadar bulan peralihan. Ia adalah jembatan ruhani. Barang siapa memuliakannya, insya Allah akan dimudahkan untuk memuliakan Ramadan. Dan barang siapa melewatinya dengan kelalaian, maka ia berisiko memasuki Ramadan dengan hati yang belum siap. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang sadar, yang tidak menyia-nyiakan waktu, dan yang mampu memanfaatkan bulan Sya'ban sebagai jalan untuk mendekat kepadanya. Setiap bulan dalam kalender Hijriyah bukan sekadar penanda waktu. Ia memiliki makna, sejarah, dan pesan ruhani yang dalam. Bulan Sya'ban pun demikian. Nama ini bukan sekadar sebutan, melainkan isyarat tentang kedudukannya dan perannya dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Secara bahasa, kata Sya'ban berasal dari kata sya'aba yang berarti berpencar, terpisah, atau bercabang. Para ulama menjelaskan bahwa bulan ini dinamakan Sya'ban karena pada masa Arab dahulu, manusia mulai berpencar untuk mencari air atau rezeki setelah berlalunya bulan-bulan haram. Namun dalam makna ruhani,
Sya'ban juga dapat dipahami sebagai bulan di mana kebaikan bercabang-cabang, pintu amal terbuka luas, dan rahmat Allah tersebar bagi siapa saja yang ingin mendekat kepadanya. Dalam Islam, Sya'ban menempati posisi yang sangat strategis. Ia berdiri tepat sebelum Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Karena itu, para ulama menyebut Sya'ban sebagai bulan latihan, bulan pemanasan sebelum memasuki medan ibadah yang lebih berat di Ramadan. Jika Rajab adalah bulan menanam niat, maka Sya'ban adalah bulan menyirami dan merawatnya. Di bulan inilah seorang hamba mulai membiasakan diri dengan puasa sunnah, memperbanyak zikir, memperdalam doa, dan menguatkan hubungan dengan Al-Quran. Tujuannya satu, agar ketika Ramadan datang, jiwa sudah siap, bukan kaget. Rasulullah menempatkan Sya'ban sebagai bulan yang sangat penting. Beliau tidak hanya menganjurkan, tetapi juga mencontohkan langsung. Ketika para sahabat bertanya tentang puasa yang paling sering beliau lakukan di luar Ramadan, jawabannya hampir selalu sama, Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa Sya'ban bukan bulan biasa, tetapi bulan yang dipenuhi perhatian Nabi. Kedudukan Sya'ban juga terlihat dari satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Makkah, yang menurut banyak riwayat terjadi di bulan Sya'ban. Peristiwa ini menandai ketaatan total umat Islam kepada perintah Allah, sekaligus menegaskan identitas dan arah ibadah kaum muslimin. Di sisi lain, Sya'ban mengajarkan keseimbangan. Ia tidak menuntut ibadah seberat Ramadan, namun juga tidak membiarkan seorang hamba berada dalam kelalaian. Ia mengajak perlahan, penuh kelembutan, agar hati terbiasa tunduk sebelum masuk pada puncak ibadah. Sayangnya, banyak orang memandang Sya'ban hanya sebagai bulan menunggu Ramadan. Akibatnya, mereka menyia-nyiakan potensi besar yang ada di dalamnya. Padahal, orang-orang saleh terdahulu justru memuliakan Sya'ban sebagai bentuk kesungguhan mereka dalam menyambut bulan suci. Bagi mereka, Sya'ban adalah waktu untuk membersihkan hati dari iri, dengki, dan permusuhan. Waktu untuk meminta maaf, memperbaiki hubungan, dan meluruskan niat, karena mereka memahami bahwa Ramadan tidak akan memberi cahaya sempurna bagi hati yang masih gelap. Maka, memahami makna dan kedudukan Sya'ban dalam Islam adalah langkah awal untuk memuliakannya. Ia adalah bulan rahasia, bulan sunyi, namun penuh keberkahan. Bulan bagi hamba-hamba yang ingin mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh sebelum pintu-pintu langit dibuka lebar di bulan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memahami nilai waktu, memuliakan bulan Sya'ban, dan menggunakannya sebagai jalan untuk mendekat kepadanya. Ketika berbicara tentang keutamaan suatu amalan, maka teladan terbaik bagi umat Islam tidak lain adalah Rasulullah. Apa yang beliau lakukan, bagaimana beliau beribadah, dan kapan beliau memperbanyak amal, semua itu menjadi petunjuk yang penuh hikmah. Dan dalam perkara puasa sunnah, bulan Sya'ban menempati posisi yang sangat istimewa dalam kehidupan Rasulullah. Istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan sebuah kesaksian yang sangat berharga. Ia berkata bahwa ia hampir tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Namun, ia juga mengatakan bahwa tidak ada bulan di luar Ramadan di mana Rasulullah berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan, seakan-akan Rasulullah berpuasa hampir sepanjang bulan Sya'ban. Kesaksian ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi pesan yang dalam bagi umat Islam. Rasulullah tidak memperbanyak puasa di bulan ini tanpa alasan. Setiap ibadah beliau adalah bimbingan. Setiap kebiasaan beliau adalah pelajaran. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah mengapa beliau begitu memperhatikan bulan Sya'ban, beliau menjelaskan bahwa Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan manusia. Banyak orang lalai karena berada di antara Rajab dan Ramadan. Namun justru di bulan yang dilalaikan itulah, amal-amal diangkat ke hadapan Allah. Dan Rasulullah mencintai apabila amalnya diangkat dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Puasa, dalam pandangan Rasulullah, bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah keadaan di mana seorang hamba sedang berada dalam puncak keikhlasan, menundukkan hawa nafsu, dan menghadirkan kesadaran penuh kepada Allah. Maka, ketika amal diangkat dalam keadaan berpuasa,
ia diangkat bersama kerendahan hati, kesungguhan, dan ketundukan jiwa. Teladan Rasulullah ini juga menunjukkan bahwa Islam mengajarkan persiapan, bukan keterkejutan. Beliau tidak menunggu datangnya Ramadan untuk memperbanyak puasa. Justru beliau melatih diri sebelumnya, agar ketika Ramadan tiba, tubuh dan jiwa telah terbiasa dengan ibadah. Dalam praktiknya, Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban dengan penuh keseimbangan. Beliau tidak memerintahkan umatnya untuk berpuasa penuh sebulan, apalagi jika memberatkan. Sebaliknya, beliau mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara konsisten, meskipun sedikit. Ini menunjukkan bahwa teladan Nabi selalu disertai hikmah dan kasih sayang kepada umatnya. Puasa Rasulullah di bulan Sya'ban juga mengajarkan keikhlasan yang tersembunyi. Tidak ada perayaan besar, tidak ada sorotan ramai. Puasa Sya'ban adalah ibadah sunyi, yang dilakukan antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Dan justru dalam kesunyian itulah nilai ibadah semakin tinggi. Bagi umat Islam hari ini, teladan Rasulullah dalam berpuasa di bulan Sya'ban adalah undangan untuk meneladani, bukan sekadar mengagumi. Tidak harus sama persis, tetapi sejalan dalam semangat. Barang siapa belum mampu berpuasa banyak, maka berpuasalah semampunya. Barang siapa belum terbiasa, maka mulailah sedikit demi sedikit. Karena Sya'ban adalah bulan untuk membangun kebiasaan baik. Bulan untuk melatih diri sebelum memasuki Ramadan. Bulan untuk menyiapkan jasad agar kuat, dan menyiapkan hati agar lembut. Semoga Allah menjadikan kita termasuk umat yang mencintai Rasulullah dengan cara meneladani sunnahnya. Dan semoga puasa Sya'ban yang kita lakukan, sekecil apapun, menjadi saksi bahwa kita telah berusaha mengikuti jejak beliau dalam mendekat kepada Allah. Di antara keutamaan besar bulan Sya'ban, ada satu rahasia agung yang jarang disadari oleh banyak orang. Rahasia itu disampaikan langsung oleh Rasulullah, ketika beliau menjelaskan alasan mengapa beliau begitu memperbanyak puasa di bulan ini. Beliau bersabda bahwa Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia ke hadapan Allah. Ungkapan ini bukan sekadar kiasan. Ia adalah peristiwa besar dalam alam yang tidak kasat mata. Amal-amal yang selama setahun kita lakukan, salat, puasa, sedekah, doa, bahkan bisikan niat di dalam hati, semuanya diangkat dan diperlihatkan kepada Allah. Dan Rasulullah menginginkan agar amal itu diangkat dalam keadaan terbaik, dalam keadaan berpuasa. Puasa adalah ibadah yang paling tersembunyi. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah seseorang sedang berpuasa atau tidak, kecuali Allah. Karena itulah puasa memiliki nilai keikhlasan yang sangat tinggi. Ketika seorang hamba berpuasa, ia menahan diri bukan karena manusia, tetapi karena Rabb-Nya. Maka ketika amal diangkat dalam keadaan berpuasa, ia diangkat bersama keikhlasan, kesabaran, dan ketundukan jiwa. Keutamaan inilah yang menjadikan puasa Sya'ban begitu istimewa. Ia bukan sekadar ibadah sunnah tambahan, tetapi momen strategis dalam kehidupan ruhani seorang muslim. Seolah-olah Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, jika ada waktu untuk memperindah amal sebelum diperiksa, maka waktu itu adalah Sya'ban. Dalam bulan ini, setiap puasa yang dilakukan menjadi penutup dari kelalaian masa lalu dan pembuka bagi kesungguhan masa depan. Ia menjadi jembatan antara apa yang telah kita lalui dan apa yang akan kita hadapi. Dan tidak ada bekal yang lebih baik untuk menghadapi Ramadan selain amal yang telah dibersihkan dan niat yang telah diluruskan. Puasa Sya'ban juga memiliki keutamaan karena ia dilakukan di saat banyak manusia lalai. Amalan yang dikerjakan di waktu kelalaian memiliki nilai yang lebih besar, karena ia lahir dari kesadaran, bukan ikut-ikutan. Rasulullah sangat mencintai ibadah semacam ini, ibadah yang sunyi, tenang, dan jauh dari sorotan. Selain itu, puasa Sya'ban melatih keistiqomahan. Ia tidak seberat puasa Ramadan yang dilakukan sebulan penuh, tetapi juga tidak seremeh puasa sesekali. Ia mengajarkan konsistensi, melatih tubuh dan jiwa agar terbiasa tunduk kepada perintah Allah. Dengan demikian, ketika Ramadan tiba, seorang hamba tidak lagi merasa asing dengan lapar, dahaga, dan disiplin ibadah. Keutamaan puasa Sya'ban juga terlihat dari dampaknya terhadap hati. Puasa melembutkan jiwa, menenangkan pikiran, dan mengikis penyakit-penyakit batin seperti sombong, iri,
dan cinta dunia yang berlebihan. Hati yang sering dilatih dengan puasa akan lebih mudah khusyuk, lebih ringan dalam berdoa, dan lebih peka terhadap dosa. Maka, ketika Rasulullah memilih puasa sebagai amalan utama di bulan Sya'ban, itu adalah pilihan yang penuh hikmah. Beliau mengajarkan bahwa sebelum berharap diampuni di bulan Ramadan, seorang hamba sebaiknya mempersiapkan dirinya sejak Sya'ban. Sebelum berharap amal diterima, sebaiknya amal itu diperindah terlebih dahulu. Puasa Sya'ban adalah bentuk cinta kepada Allah yang dilakukan tanpa banyak suara. Ia adalah pengakuan diam-diam bahwa kita ingin amal kita diangkat dalam keadaan terbaik. Bahwa kita ingin menghadap Allah dengan hati yang lebih bersih daripada sebelumnya. Semoga Allah menerima puasa Sya'ban kita, mengangkat amal-amal kita dengan rahmat-Nya, dan menjadikannya sebagai pembuka keberkahan menuju Ramadan yang penuh ampunan. Di tengah bulan Sya'ban, terdapat satu malam yang oleh para ulama disebut sebagai malam yang agung dan penuh rahasia. Malam itu adalah nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan, ketika langit seakan lebih dekat, doa lebih didengar, dan rahmat Allah tercurah dengan keluasan yang luar biasa. Rasulullah menjelaskan bahwa pada malam nisfu Sya'ban, Allah melihat seluruh makhluknya, lalu memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, kecuali kepada dua golongan, orang yang berbuat syirik dan orang yang menyimpan permusuhan di dalam hatinya. Hadis ini menjadi pengingat yang sangat dalam, bahwa penghalang ampunan bukan hanya dosa besar yang tampak, tetapi juga penyakit hati yang tersembunyi. Malam nisfu Sya'ban bukan sekadar malam dengan ritual tertentu, tetapi malam evaluasi ruhani. Malam ketika seorang hamba diajak untuk bercermin, melihat ke dalam hatinya sendiri. Apakah masih ada dendam yang dipelihara? Apakah masih ada kebencian yang dibiarkan tumbuh? Apakah masih ada kesombongan yang enggan mengakui kesalahan? Pada malam inilah, pintu ampunan terbuka lebar. Namun pintu itu hanya dapat dimasuki oleh hati yang mau merendah. Allah Maha Pengampun, tetapi Dia juga Maha mengetahui isi dada hambanya. Maka, siapa yang ingin mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban, hendaknya memulai dengan membersihkan hatinya. Para ulama salaf memandang nisfu Sya'ban sebagai malam untuk memperbanyak istighfar, doa, dan munajat. Mereka menghidupkan malam itu dengan salat sunnah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir, bukan karena perintah yang kaku, tetapi karena kesadaran akan besarnya rahmat yang sedang turun. Nisfu Sya'ban juga mengajarkan bahwa ampunan Allah tidak jauh. Ia tidak menunggu kesempurnaan hambanya. Ia hanya menunggu kejujuran taubat. Bahkan seorang hamba yang penuh dosa pun bisa diampuni, selama ia datang dengan hati yang bersih dari kesyirikan dan permusuhan. Dalam kesunyian malam nisfu Sya'ban, seorang hamba seakan diajak berbicara langsung dengan Rabb-Nya. Tanpa perantara, tanpa sorotan, tanpa riuh, hanya ada air mata penyesalan, harapan akan ampunan, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh kerendahan. Namun sayangnya, tidak sedikit manusia yang melewati malam nisfu Sya'ban tanpa makna. Ada yang tertidur dalam kelalaian, ada yang sibuk dengan dunia, dan ada pula yang menyibukkan diri dengan perdebatan tanpa memperbaiki hati. Padahal, kesempatan seperti ini belum tentu datang kembali. Malam nisfu Sya'ban adalah hadiah. Hadiah bagi hamba-hamba yang mau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu kembali kepada Allah. Hadiah bagi mereka yang ingin memulai lembaran baru sebelum Ramadan tiba. Karena sesungguhnya, Ramadan bukanlah awal dari perubahan. Ia adalah puncak dari persiapan. Dan nisfu Sya'ban adalah salah satu gerbang terpenting menuju puncak itu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Membersihkan hati kita dari segala penyakit, menerima taubat kita dengan rahmat-Nya, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan jiwa yang lebih suci dan hati yang lebih tenang. Puasa nisfu Sya'ban dan amalan yang dianjurkan. Setelah memahami keagungan malam nisfu Sya'ban, muncul satu pertanyaan penting dalam hati banyak kaum muslimin. Bagaimana seharusnya kita menghidupkan hari dan malam pertengahan bulan Sya'ban ini? Jawabannya bukan terletak pada amalan yang berlebihan, tetapi pada kesungguhan hati dan ketepatan niat. Puasa di bulan Sya'ban secara umum adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan, sebagaimana telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Adapun puasa pada tanggal 15 Sya'ban, atau yang sering disebut sebagai puasa nisfu Sya'ban,
hukumnya termasuk dalam keumuman puasa sunnah Sya'ban. Ia bukan puasa wajib, bukan pula puasa yang berdiri sendiri dengan dalil khusus yang kuat, tetapi tetap bernilai besar karena dilakukan pada waktu yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwa seseorang yang berpuasa di hari nisfu Sya'ban hendaknya melakukannya sebagai bagian dari kebiasaan puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau puasa sunnah mutlak di bulan Sya'ban. Dengan demikian, ibadah dilakukan dalam koridor sunnah yang aman dan penuh keberkahan. Puasa nisfu Sya'ban, jika dilakukan dengan niat yang benar, menjadi sarana untuk menyempurnakan ibadah malam sebelumnya. Siang hari diisi dengan menahan diri, menjaga lisan, menundukkan pandangan, dan memperbanyak zikir. Malam harinya diisi dengan munajat, doa, dan istighfar. Inilah keseimbangan antara ibadah lahir dan batin. Selain puasa, ada banyak amalan yang dianjurkan secara umum pada malam dan hari nisfu Sya'ban. Di antaranya adalah memperbanyak istighfar, karena inti dari malam ini adalah ampunan. Seorang hamba dianjurkan untuk mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, memohon maaf dengan penuh kerendahan, dan berjanji untuk memperbaiki diri. Amalan lainnya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya bagi hati. Membacanya di malam yang penuh rahmat akan melembutkan jiwa dan menenangkan pikiran. Tidak harus banyak, tetapi dilakukan dengan tadabur dan kehadiran hati. Salat sunnah juga termasuk amalan yang dianjurkan. Bukan salat dengan tata cara khusus yang tidak memiliki dasar kuat, tetapi salat sunnah secara umum, seperti salat tahajud, salat hajat, atau salat sunnah mutlak. Yang terpenting adalah kehusyukan dan keikhlasan, bukan jumlah rakaat atau lamanya berdiri. Nisfu Sya'ban juga menjadi waktu yang sangat baik untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Karena salah satu penghalang ampunan adalah permusuhan, maka memaafkan orang lain, meminta maaf, dan membersihkan hati dari dendam adalah amalan yang sangat dianjurkan. Kadang, satu keikhlasan untuk memaafkan jauh lebih bernilai daripada 1000 rakaat salat. Para ulama juga mengingatkan agar umat Islam berhati-hati dalam mengamalkan hal-hal yang tidak memiliki landasan yang jelas. Keutamaan nisfu Sya'ban tidak terletak pada ritual tertentu yang dipaksakan, tetapi pada kesungguhan taubat dan kejernihan hati. Islam adalah agama yang seimbang, menghidupkan malam dengan ibadah, tanpa melampaui batas yang diajarkan. Maka, puasa nisfu Sya'ban dan amalan-amalan yang menyertainya hendaknya dijadikan sebagai sarana mendekat kepada Allah, bukan ajang perdebatan atau perbandingan amal. Setiap hamba datang dengan kondisi yang berbeda, dan Allah Maha mengetahui keikhlasan masing-masing. Semoga Allah menerima puasa kita di bulan Sya'ban, menerima doa-doa kita di malam nisfu Sya'ban, dan menjadikan amalan-amalan tersebut sebagai cahaya yang menerangi jalan kita menuju Ramadan. Hikmah spiritual puasa Sya'ban bagi jiwa. Puasa Sya'ban bukan sekadar latihan fisik menjelang Ramadan. Ia adalah perjalanan batin, sebuah proses pemurnian jiwa yang berlangsung dalam sunyi, jauh dari sorotan, dan penuh kejujuran. Di bulan inilah seorang hamba belajar kembali mengenali dirinya, kelemahannya, kelalaiannya, dan kebutuhannya akan rahmat Allah. Ketika seseorang berpuasa, ia sedang diajak untuk memperlambat langkah hidupnya. Lapar dan dahaga membuat kita berhenti sejenak dari kesibukan dunia, lalu mendengarkan suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk keinginan. Puasa Sya'ban hadir sebagai pengingat lembut, bahwa manusia tidak hidup dari makanan semata, tetapi dari ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah. Salah satu hikmah terbesar puasa Sya'ban adalah melembutkan hati. Hati yang keras seringkali lahir dari kenyang yang berlebihan, dari nafsu yang tidak pernah dikendalikan. Ketika puasa menjadi kebiasaan, hati perlahan-lahan dilunakkan, amarah menjadi lebih mudah diredam, kesombongan mulai runtuh, dan empati terhadap sesama semakin tumbuh. Puasa Sya'ban juga mengajarkan kesabaran yang sunyi. Tidak seperti puasa Ramadan yang diketahui banyak orang, puasa Sya'ban seringkali tidak disadari oleh lingkungan sekitar. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada kebanggaan sosial. Inilah bentuk kesabaran dan keikhlasan yang murni, ibadah yang hanya diketahui oleh Allah. Dalam keheningan itulah, jiwa dilatih untuk jujur. Tidak ada dorongan untuk dipuji, tidak ada tekanan untuk terlihat saleh.
Yang ada hanyalah hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Dan hubungan yang dibangun dalam kesunyian seringkali jauh lebih kuat dan lebih tulus. Puasa Sya'ban juga berfungsi sebagai cermin batin. Ketika lapar datang, muncul pula sifat-sifat asli manusia. Ada yang menjadi mudah marah, ada yang semakin sabar. Dari sinilah seorang hamba belajar mengenali dirinya, lalu memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sebelum memasuki Ramadan. Hikmah lain dari puasa Sya'ban adalah melatih keistiqomahan. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak harus datang secara drastis. Sedikit demi sedikit, konsisten, dan berkelanjutan. Sya'ban melatih ritme ibadah, membiasakan diri dengan puasa, memperbanyak zikir, dan mendekat kepada Al-Quran, agar jiwa tidak kaget ketika tuntutan Ramadan meningkat. Puasa Sya'ban juga menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Ketika lapar, kita baru menyadari betapa nikmatnya makanan yang selama ini kita anggap biasa. Ketika haus, kita merasakan betapa berharganya seteguk air. Dari sini lahir kesadaran bahwa semua nikmat adalah karunia Allah, bukan hasil semata dari usaha manusia. Lebih dari itu, puasa Sya'ban menyiapkan jiwa untuk taubat yang jujur. Ketika tubuh dilemahkan, ego pun melemah. Dan ketika ego melemah, hati lebih mudah tunduk. Inilah saat terbaik untuk kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan, memohon ampunan, dan berjanji untuk berubah. Sya'ban, melalui puasa dan ibadah sunyinya, sedang membentuk jiwa yang siap menyambut Ramadan. Jiwa yang tidak hanya kuat menahan lapar, tetapi juga kuat menahan dosa. Jiwa yang tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga lembut dalam akhlak. Semoga Allah menjadikan puasa Sya'ban sebagai jalan penyucian jiwa kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang merusak, menumbuhkan kesabaran dan keikhlasan, serta menyiapkan batin kita untuk memasuki Ramadan dengan kesadaran penuh dan cinta kepadanya. Kapan tanggal Nisfu Sya'ban di tahun ini? Dalam kalender Islam, Nisfu Sya'ban berarti pertengahan bulan Sya'ban atau tepat pada tanggal 15 Sya'ban dalam kalender Hijriyah. Tahun ini, kalender Hijriyah menunjukkan bahwa tanggal 15 Sya'ban 1447 Hijriyah jatuh pada tanggal 15 Sya'ban 1447 H. Selasa, tanggal 3 Februari tahun 2026 adalah tanggal 15 Sya'ban 1447 Hijriyah menurut kalender Islam tahun 2026. Malam Nisfu Sya'ban, karena penanggalan Hijriyah dimulai setelah maghrib, maka malam Nisfu Sya'ban dimulai setelah waktu maghrib pada malam sebelumnya. Artinya malam Nisfu Sya'ban tahun ini berlangsung pada malam Senin, tanggal 2 Februari tahun 2026 setelah maghrib hingga malam Selasa tanggal 3 Februari tahun 2026. Catatan penting, tanggal-tanggal dalam kalender Islam dapat sedikit berbeda antar negara atau daerah karena perbedaan Ruqyatul Hilal penampakan bulan. Namun secara umum banyak kalender Islam internasional memperkirakan 15 Sya'ban 1447 H berada pada tanggal 3 Februari tahun 2026. Dengan mengetahui tanggal Nisfu Sya'ban, kita bisa lebih siap menyambutnya dengan memperbanyak ibadah, istighfar, doa dan amalan yang dianjurkan untuk menyempurnakan malam yang penuh rahmat ini. Pada akhirnya, seluruh rangkaian ibadah di bulan Sya'ban bermuara pada satu tujuan besar, menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan jiwa yang siap. Sya'ban bukanlah tujuan akhir, tetapi jembatan yang mengantarkan kita menuju bulan penuh cahaya. Dan sebagaimana jembatan, ia harus dilalui dengan kesadaran, bukan sekadar dilewati tanpa makna. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ia adalah bulan perubahan. Namun perubahan sejati tidak lahir secara tiba-tiba. Ia membutuhkan persiapan, latihan, dan kejujuran dalam menata diri. Disinilah Sya'ban mengambil peran penting, sebagai bulan pembersihan, bulan perenungan, bulan kembali kepada Allah sebelum pintu-pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya. Melalui puasa Sya'ban, seorang hamba belajar menundukkan hawa nafsu. Melalui Nisfu Sya'ban, ia belajar membersihkan hati dari dendam dan kesombongan. Dan melalui seluruh amalan di bulan ini, ia belajar bahwa ibadah bukan sekadar rutinitas, tetapi perjalanan pulang menuju Rabb-Nya. Hati yang bersih adalah modal utama untuk meraih keberkahan Ramadan. Hati yang bebas dari iri, dengki, dan permusuhan akan lebih mudah khusyuk dalam salat, lebih lembut ketika membaca Al-Quran,
dan lebih tulus saat berdoa. Sebaliknya, hati yang kotor akan sulit merasakan manisnya ibadah, meskipun tubuh ikut menjalankannya. Karena itu, menjelang Ramadan, pertanyaan terpenting bukanlah berapa hari kita akan berpuasa, tetapi sudah sejauh mana kita membersihkan hati kita. Sudahkah kita memaafkan? Sudahkah kita bertobat dengan jujur? Sudahkah kita kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan? Sya'ban mengajarkan bahwa Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesungguhan. Tidak menuntut banyaknya amal, tetapi keikhlasan. Siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang ingin berubah, akan disambut dengan rahmat yang luas. Maka, ketika Ramadan akhirnya tiba, semoga kita tidak datang sebagai tamu yang asing, tetapi sebagai hamba yang telah mempersiapkan diri, hamba yang rindu, hamba yang siap, hamba yang telah membersihkan hatinya sejak Sya'ban. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman yang lebih kuat, hati yang lebih tenang, dan jiwa yang lebih tunduk. Dan semoga seluruh amal kecil yang kita lakukan di bulan Sya'ban menjadi saksi bahwa kita benar-benar ingin kembali kepadanya. Ya Allah, bersihkan hati kami sebelum Ramadan datang. Terimalah taubat kami, angkatlah amal kami, dan jadikan kami hamba-hambamu yang Engkau cintai.